bahwa Jokowi ini tuh sungguh jahat gitu loh. Kenapa? Yang jahat itu bukan Pak Jokowi, melainkan Anda gitu loh, Dokter Tipa. Anda adalah yang paling jahat di Republik Indonesia ini. Anda dengan teganya mau memenjarakan Pak Jokowi atas skandal isu ijazah palsu ya kan. Dan ternyata rencana kalian jauh dari kenyataan dan tidak berhasil sama sekali gitu. Jadi kalian itu cuma manusia-manusia tol dan bodoh di negara ini. Hai guys, balik lagi dengan saya di channel Mbak Eriek. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian semua baik-baik aja ya guys. Berikut ini ada video gitu ya, yang ketika Dokter Tifa seakan menggunakan momentum Hari Buruh kemarin gitu ya, untuk seolah menyampaikan rengekannya gitu ya, kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi yang kasusnya sudah mulai panjang gitu ya di pengadilan, dan mungkin beliau ini merasa terdesak gitu ya, sehingga sudah memperlihatkan hal-hal yang kelihatannya memang dia sudah nggak punya energi lagi untuk maju guys. Jadi kelihatannya udah mulai merengek, menyerah, bahkan ingin memohon mungkin ya untuk kasusnya dihentikan, tetapi masih ada gengsi gitu ya. Jadi berikut ini ada Budi J yang gemes gitu ya. Dia melihat beberapa rengekan dari Dokter Tifa ini yang rasanya kontras banget dengan ucapan dia dahulu yang seolah lantang dan keras gitu ya, ngomongin soal ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu, tapi sekarang seperti sudah kehilangan daya guys, sudah mulai merengek. Kita lihat videonya, ini dia. Bahwa Jokowi ini tuh sungguh jahat gitu loh. Kenapa? Yang jahat itu bukan Pak Jokowi, melainkan Anda gitu loh, Dokter Tipa. Anda adalah yang paling jahat di Republik Indonesia ini. Anda dengan teganya mau memenjarakan Pak Jokowi atas skandal isu ijazah palsu ya kan. Dan ternyata rencana kalian jauh dari kenyataan dan tidak berhasil sama sekali gitu. Jadi kalian itu cuma manusia-manusia tol dan bodoh di negara ini. Karena apa saya bilang begitu? Kalian itu sudah menggunakan berbagai banyak cara untuk menjatuhkan Pak Jokowi, tetapi pada akhirnya tidak pernah berhasil ya kan, Dokter Tipa. Anda tuh cuma dokter tolol gitu loh di negara ini. Itu aja sih poin utamanya. Pagi-pagi buka TikTok, ketemu spiritualitil bicara seperti ini. Hari ini tanggal 1 Mei 2026, hari Jumat, hari buruh ya. Pada saat ini saya ada di Polda Metro Jaya, tepat 366 hari setelah saya dilaporkan polisi oleh mantan Presiden Joko Widodo. Sepertinya dia sedang memanfaatkan hari buruh untuk berkeluh kesah. Mungkin dia pikir buruh-buruh yang berdemo itu akan menolong dia, akan mendukung dia, mensupport dia mungkin. Orang ini kan licik, selalu memanfaatkan momen-momen untuk menyelamatkan dia dari dakwaan sebagai seseorang yang memfitnah, yang mencemarkan nama baik. Dia ingin mengatakan kepada buruh-buruh yang berdemo kemarin itu bahwa dia ini korban kriminalisasi. Dia ini seorang ilmuwan yang dikriminalisasi, ya. Padahal dia cuma seonggok spiritualitil. Kalau kita lihat dari durasinya, lamanya 366 hari, itu artinya sebetulnya laporan polisinya dari Joko Widodo itu pantas untuk dipertanyakan. Apalagi sudah menghadirkan ratusan saksi, puluhan ahli, baik dari Polda Metro Jaya sendiri, dari pihak Jokowi maupun dari saya sendiri ya. Dia ini sedang membuat framing bahwa lamanya proses dari kasus pelaporan sebuah kejadian yang akhirnya menetapkan mereka-mereka ini, salah satunya si spiritualitil ini sebagai tersangka, dianggap adalah sebuah kecacatan dari laporan Pak Jokowi. Nah, ini framing ini sengaja terus-menerus dia akan gaungkan, dia akan ceritakan ganti-gantian. Kemarin si Rafli Harun, si lontongnya dia itu, ya. Hari ini dia ngomong, sebelumnya si Panci ngomong begitu. Terlalu lama. Sebelum-sebelumnya ada lagi JK ngomong, udah 2 tahun ini lama, tunjukkan saja. Framing-framing ini memang sengaja diciptakan oleh mereka supaya rakyat ini juga ikut gerah. Kita sebagai pendukung Pak Jokowi, jangan ikut-ikutan gerah, jangan mengikuti alur drama si spiritualitil dan kawan-kawan ini. Jangan. Kita harus sabar mengikuti proses. Karena apa? Mereka yang menciptakan kegaduhan. Dan ketika dilaporkan kegaduhan ini, mereka merasa sebagai korban, lalu ngadu-ngadu kemana-mana nih, Komnas HAM, DPR, sekarang sama buruh ngadu-ngadu, ya.
Emang lu siapa ngadu-ngadu? Dari kami, dari saya, Dr. Tifa, dan Mas Roy, dan teman-teman yang lain ya, para tersangka ini. Sudah ratusan saksi, sudah puluhan ahli yang sudah didatangkan, kemudian ada 709 dokumen yang menjadi barang bukti, tetapi kasus ini tetap ya, artinya kita sudah tahu bahwa semakin hari, semakin banyak dokumen yang dikumpulkan oleh Polda, semakin banyak dokumen yang diperiksa oleh para netizen, oleh para ilmuwan di luar sana, semakin banyak bukti-bukti hasil penelitian yang sudah kami bukukan ya, saya dan Mas Roy dalam buku Jokowi's White Paper, itu menunjukkan bahwa kasus ini berat. Kasus ini berat katanya. Ini dia secara tidak sadar menyampaikan kepada kita-kita ini bahwa dia merasa terbebani dengan kasus ini. Dia merasa berat katanya. Kasus ini berat. Ya beratlah, karena kamu menghina presiden yang sudah memberikan banyak sekali kemajuan pada bangsa ini. Presiden yang sangat dicintai oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Kamu sudah membuat kegaduhan negara ini. Kamu sudah memfitnah, menciptakan cerita-cerita drama-drama yang tidak masuk akal. Bahkan kamu yang diragukan keahliannya, kamu tetap ingin rakyat percaya bahwa kalian itu meneliti dengan membuat sebuah buku. Kalian pikir kita ini bisa dibodoh-bodohi dengan buku-buku yang isinya fitnah itu? Kalian pikir kami ini percaya sama kamu, spiritualitil? Nah, dalam banyak hal penelitian kamu sudah dimentahkan oleh netizen juga. Jadi jangan kamu pikir semua netizen itu mendukung kamu, ya. Karena banyak netizen yang sudah mematahkan temuan-temuan kamu itu. Apa sih temuan kamu yang bisa masuk akal menunjukkan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu? Temuan apa? Temuan apa? Kacamata saja sudah dijelaskan oleh UGM. Kamu katanya punya face recognition. Saya sudah buktikan bahwa itu bukan kelebihan kamu, semua orang juga tahu. Kamu mau ngomong apa lagi? Hah? Buku-buku kamu itu, zong isinya itu. Karena kamu membuat buku itu atas dasar pembelaan kamu terhadap apa yang sudah kamu ciptakan, membuat negara ini gaduh. Bukan karena kamu seorang peneliti. Isi buku kamu itu zong semua. Kamu menyebut nama Gibran, menyebut nama Pak Jokowi, tapi kamu tidak pernah mengklarifikasi kepada yang bersangkutan. Artinya apa? Buku kamu itu bukan buku ilmiah, tetapi buku fitnah. Ya, kasus ini tidak memenuhi unsur pidana. Oleh karena itu, maka pada hari ini, hari Jumat, tanggal 1 Mei 2026, saya menyatakan memohon kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, kepada Kapolri, sahabat saya, Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk menghentikan kasus ini. Tai bener menghentikan kasus ini setelah membuat gaduh 1 tahun. Enak bener ya, kita bikin gaduh, kita mengisukan seorang presiden, kita membuat fitnah, kemudian kita membuat gaduh panggung-panggung televisi, media-media, mengadu domba antara dukung geng Panci dengan Termul, sampai muncul nama istilah-istilah yang sangat tidak manusiawi itu, ya. Dan akhirnya kamu juga dipermalukan oleh teman kamu sendiri. Raja dari semua kegaduhan ini sudah keluar dari barisan kamu. Dan kamu sekarang kepepet, sudah tidak punya lagi bukti untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu. Sehingga sekarang kamu ngomong, minta tolong Pak Prabowo menghentikan kasus ini. Tai banget kamu itu. Saya sebagai Termul tidak rela kalau kasus ini dihentikan. Kamu harus dipenjara. Wajib dipenjara. Supaya tidak muncul lagi ilmuwan-ilmuwan abal-abal seperti kamu itu untuk menciptakan kegaduhan, memeriksa yang bukan haknya untuk memeriksa. Apa hak kamu memeriksa ijazah Pak Jokowi? Apa hak kamu untuk memeriksa ijazah Mas Gibran? Apa hak kamu membuat buku-buku yang berisi fitnah itu? Apa hak kamu? Kamu tidak punya hak. Dan kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya. Sekarang nggak usah lagi kamu lari dari tanggung jawab, minta tolong Pak Prabowo begini, begini, begini. Tai kamu itu. Karena kasus ini adalah presiden yang buruk bagi bangsa ini. Karena kasus ini tidak layak untuk disidangkan. Karena kasus ini tidak memenuhi syarat-syarat menjadi sebuah peristiwa pidana. Jadi itu yang merupakan permintaan saya pada hari ini. Bukan karena saya lelah, bukan karena saya menyerah, bukan. Emang kamu siapa mengatakan kasus ini tidak layak untuk disidangkan? Hah? Kamu ahli hukum. Sekarang kamu ngaku-ngaku ahli hukum. Kamu tanya tuh sama cem-ceman kamu itu. Bener nggak kasus ini tidak masuk hitungan sebagai pidana? Karena kamu sudah menciptakan fitnah. Kamu memfitnah. Ya. Dan itu adalah kejahatan yang membuat nama baik Bapak Jokowi tercemar.
membuat nama baik Mas Gibran tercemar. Jangan kamu pikir kamu sudah ngomong begini di hari buruh, Pak Prabowo akan dengerin kamu. Mas Gibran itu wapresnya Pak Prabowo, sudah kamu hina-dina. Kamu minta kasus ini dihentikan. Jangan mimpi kamu spiritualitil. Saya tidak akan menyerah, saya tidak akan, karena saya tidak salah. Ya, saya sebagai peneliti sudah menunaikan tugas saya dan sudah saya bukukan, jadi tugas saya sudah selesai. Sebagai peneliti tugas saya sudah selesai. Itu bukan tugas kamu sebagai peneliti, tapi tugas kamu sebagai orang bayaran yang diminta untuk mendowngrade Pak Jokowi. Gak usah kamu tutup-tutupi, tipu-tipu, ya. Gak usah kamu sekarang merasa sebagai korban. Gak usah. Kita semua tahu busuknya mulut kamu itu, cacatnya penelitian kamu itu, brengseknya geng kamu itu. Kita semua udah tahu. Gak usah kamu sekarang mencari-cari perhatian kepada presiden. Bukankah kamu kemarin nggak memilih Pak Prabowo? Ngapain kamu minta tolong sama presiden? Kalau kamu mengakui Pak Prabowo presiden, harusnya kamu mengakui Mas Gibran sebagai wapres. Tetapi kamu hina-dina juga. Kamu jelek-jelekin, kamu fitnah, narkoba. Saya masih ingat tuh video kamu. Narkoba lah, apalah. Sok tahu kamu. Punya ilmu, tapi kamu gunakan untuk memfitnah, menjelek-jelekan orang. Dan kemudian kalau Pak Jokowi juga masih bersikeras untuk tetap kekeh tidak mau menunjukkan ijazahnya, itu udah urusannya dia. Tetapi ini bukan urusan kepolisian, bukan urusan kejaksaan, bukan urusan aparat penegak hukum, dan apalagi bukan urusan pemerintah. Kamu nggak usah membohongi publik. Spiritualitil sudah menunjukkan ijazahnya pada saat gelar perkara. Mata kamu picek. Hah? Mata kamu buta itu? Udah ditunjukin ijazahnya pada saat gelar perkara. Masih aja berbohong, tidak mau menunjukkan. Sudah ditunjukkan. Jangan bohong terus. Jangan bohongin rakyat. Jangan cari-cari bantuan dengan berbohong, tipu-tipu. Lihat tuh muka kamu udah kusut gitu. Karena kamu stres. Hidup dalam kebohongan, dalam fitnah. Emangnya nyaman kamu? Tidur nyenyak kamu. Memfitnah orang, tidur nyenyak kamu. Kalau kamu tidur nyenyak ya berarti kamu dajjal. Saat ini negara kita sedang di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Saat ini di Polda saja juga terjadi sebuah ekskalasi di mana mereka sedang mempersiapkan demo hari buruh, dan tentu saja akan diikuti oleh ribuan buruh di seluruh Indonesia. Dan saat ini Indonesia tidak baik-baik saja. Nggak usah kamu menciptakan cerita-cerita aneh. Hari buruh itu sudah ada sejak lama. Demo buruh ini sudah ada sejak lama. Pemerintah bahkan sudah meliburkan hari buruh. Karena apa? Memberikan ruang kepada buruh untuk bersuara. Supaya apa? Bisa mengakomodir suara-suara buruh. Supaya pemerintah bisa mendengarkan keluhan-keluhan buruh. Gak usah kamu bilang tidak baik-baik saja. Bodoh kamu gak pernah ngikutin berita atau gimana sih? Kamu selama ini hidup di mana sih? Di Goa? Gak tahu kalau ada hari buruh, bahwa demo itu memang terjadi di hari buruh. Itu bukan demo-demo yang karena ketidaksukaan buruh terhadap pemerintah. Itu memang hari yang diberikan oleh pemerintah, diliburkan untuk mereka bersuara. Artinya negara memberikan hak-hak buruh untuk bersuara di hari spesial mereka. Nggak usah kamu bilang tidak baik-baik saja, artinya saya sebagai ilmuwan tai kucing. Ilmuwan apa kamu? Ilmuwan apa kamu? Kamu udah menciptakan apa? Ilmuwan itu menciptakan sesuatu yang bermanfaat buat rakyat. Kamu menciptakan apa? Spiritualitil ciptaan kamu itu. Hah? pertanyaan saya, siapa yang kuat secara mentally, physically, spiritualitil. Ini menunjukkan bahwa situasi Indonesia ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Maka kita segenap komponen bangsa, rakyat Indonesia, saya sebagai ilmuwan juga tergerak bagi saya untuk menolong pemerintah, tergerak hati saya untuk menolong rakyat. Tetapi andai kata saya terus-menerus, ya kaki saya terus-menerus diikat di dalam perkara soal ijazah, perkara yang hanya mengurus oleh satu orang saja, maka saya dan banyak peneliti yang lain dan banyak pejuang-pejuang yang lain kehabisan waktu dan tenaga untuk bisa membantu pemerintah, untuk bisa membantu rakyat. Membantu apa kamu? Ilmuwan, menolong pemerintah. Apa yang kamu sudah berikan buat negara ini? Oh, saya jadi ketawa ya nih orang. Kayaknya makin lama makin ngelindur. Udah kepepet, mau masuk ke dalam penjara, ngomong-ngomong ilmuwan, katanya membantu pemerintah, membantu rakyat. Kaki saya seolah-olah diikat, tidak boleh jadi ilmuwan. Kamu nanti akan menghadapi ilmuwan-ilmuwan asli di pengadilan. Ilmuwan-ilmuwan tersebut akan membuktikan bahwa kamu bukan ilmuwan. Bahwa kamu tuh ilmuwan yang masih junior. Tidak menemukan apapun di dalam keilmuan kamu itu. Selain fitnah, kebencian, adu domba, membuat gaduh, itu doang. Ngaku-ngaku ilmuwan. Maka sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, juga Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, tolong hentikan perkara ini dengan penuh kenegarawanan. Kita Bapak bisa meminta kepada mantan Presiden Joko Widodo untuk bersikap negarawan. Ya, jadi ini adalah situasi yang memang
tidak akan sampai pada titik temunya. Karena saya terutama sebagai peneliti sudah menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo itu yang dimuat di internet, yang menjadi bahan kajian kami itu palsu. Dia mulai mengakui bahwa ijazah yang di internet, ijazah yang beredar di internet. Jadi sekarang dia mau menciptakan sebuah kondisi bahwa yang dia teliti selama ini cuma ijazah yang di internet, bukan ijazah asli. Jadi kata dia kalau yang di internet ini palsu. Apalagi Risman sudah mengatakan bahwa ijazah yang di internet pun asli gitu. Dia mulai, oh kami itu meneliti yang di internet. Kami tidak tahu kalau ternyata ijazah asli Pak Jokowi asli. Yang kamu teliti itu ijazah asli. Yang di-scan, masukin ke internet. Blok goblok. Kebodohan dia ini sudah nyundul listrik, nyundul langit, nyundul ke malaikat-malaikat yang lagi duduk di atas langit tuh. Kesundul malaikat tuh. Saking gobloknya dia ini. Ya. Sekarang dia mulai mengakui, padahal waktu itu dia ngomong, yakin 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu. Sekarang ngomong ijazah yang di internet. Coba teman-teman, kesel nggak sih sama dia? Ya, kalau deket saya ini, tak kremes-kremes mulutnya ya, tak masukin tai kucing. Dan Pak Dr. Bonat Wasilalahi juga menemukan dalam ilmu dia bahwa ijazah Joko Widodo itu tidak ada. Sekarang dari pihak Joko Widodo menyatakan bahwa saya punya ijazah asli, tapi sudah 366 hari ditambah 11 tahun ya, ijazah itu tidak pernah muncul di publik. Jadi Ijazah itu nggak pernah muncul di publik. Ya ngapain nunjuk-nunjukin ijazah di publik? Bodoh kali. Emangnya SBY pernah nunjukin ijazahnya ke publik? Hah? Megawati pernah nunjukin ijazah ke publik? Pak Harto pernah nunjukin ijazah ke publik? Gus Dur pernah nunjukin ijazah ke publik? Habibie pernah nunjukin ijazah ke publik? Hah? Mana? Siapa presiden-presiden di dunia ini yang nunjukin ijazah ke publik? Dasar goblok ini. Aduh, saya jadi ngomong goblok berkali-kali. Mukanya ini loh. Empat banget saya sama dia ini. Apa? Ini punya penyakit mental yang sudah parah ini. Ya. Spirituality ini. NPD banget ini. Menghina orang, menghujat orang, menciptakan sebuah drama-drama kayak begini untuk membuat gaduh ketika sudah kepepet. Hampir masuk ke dalam penjara karena dia tahu sudah mau P21, mulai merengek-rengek. Dia malu, nggak mau minta maaf Pak Jokowi, gengsi, merengek-rengek, minta dihentikan. ini adalah waktunya di mana pemerintah harus turun tangan untuk menghentikan kasus ini. Karena kasus ini sekali lagi tidak punya legitimasi untuk menjadi kasus pidana. Rengekan spirituality. Oke guys, jadi seperti itu ya guys, kalian bisa nilai sendiri bagaimana pernyataan dari Dokter Tifa gitu ya, yang ngomongin soal hari buruh dan kaitannya dengan kasus dirinya gitu ya. Bahkan menganggap Pak Jokowi katanya jahat, padahal yang mulai dulu ini tuh siapa? Kenapa sekarang Pak Jokowi yang dituduh jahat ya? Dan seakan dia korban, padahal korban sebenarnya di sini adalah Pak Jokowi gitu loh guys. Kenapa narasinya diputar-putar gitu ya? Buat kalian kenapa? Apakah Dokter Tifa sudah mulai terdesak atau bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!